Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan aku Bidan Ninding hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang persalinan normal. Nah, banyak yang ibu-ibu sering takutkan pada persalinan normal adalah yang pertama mengenai kata nyeri pada saat persalinan. Itu yang pertama paling ditakutkan. Kemudian yang kedua adalah khawatirnya adanya robekan jalan lahir karena banyaknya provider yang tidak mau melakukan anestesi pada saat melakukan penghetingan atau penjahitan pada robekan perineum. Nah, pada hari ini aku tidak akan membahas tentang nyeri pada saat persalinan karena pada video sebelumnya aku sudah bahas 10 tips untuk mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana untuk meminimalisir terjadinya robekan perineum. Tapi sebelum itu, untuk lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya, mohon bantuannya untuk di-subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Jangan lupa juga untuk di-like dan di-share. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Oke. Pijatan perineum ya. Apa itu perineum? Perineum itu adalah jaringan otot yang berada di antara vagina bagian bawah. Nih dia vagina bagian bawah ya. Semoga kelihatan ya. Ini vagina bagian bawah dan anus. Nah, jadi perineum itu berada di antara vagina bawah dan anus. Nah, ini dia. Jadi robekan jalan lahir itu sering terjadinya di sini. Nah, apa penyebab terjadinya robekan jalan lahir? Yang pertama adalah penyebabnya karena bayi besar ya, bisa karena bayi besar ataupun karena perineumnya tidak lentur atau tidak elastis. Nah, bagaimana supaya perineum ini menjadi elastis? Nah, selain olahraga, kita juga harus lakukan namanya pijat perineum. Nah, siapa yang akan melakukan pijat perineum ini? Bisa dilakukan oleh pasangan Anda ya, suaminya, minta tolong kepada suaminya untuk melakukan pijat perineum. Libatkan suaminya dari awal kehamilan sampai dengan proses persalinan itu tiba. Nah, jadi apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk pijat perineum ya. Yang pertama harus kita sediakan adalah waslap ya, waslap ataupun handuk kecil yang bersih yang gunanya nanti ini adalah untuk kompres sebelum dan sesudah dilakukannya pijat perineum. Nah, kemudian apalagi selain waslap, yang kedua kita harus siapkan sarung tangan ya. Sarung tangan ini boleh disiapkan, boleh yang steril ataupun yang bersih ya, yang penting bersih. Kemudian berikutnya kita siapkan gel. Gel ini supaya tidak terjadi iritasi pada area perineumnya di vagina bawah ya, supaya tidak terjadi iritasi di sini. Jadi kita perlu siapkan gel. Nah, gelnya boleh merek apa aja ya. Nah, kalau aku hari ini pakai gel ini, harganya relatif murah dari 20 sampai dengan 30 ribu aja per botolnya. Kalau nggak punya gel, boleh juga pakai minyak zaitun ya, minyak zaitun boleh. Tapi kalau untuk baby oil aku tidak anjurkan karena bisa menyebabkan iritasi pada vagina bagian bawah. Kita akan lanjut prakteknya ya untuk pijat perineum. Nah, untuk langkah yang pertama adalah sediakan air hangat mendekati panas. Silahkan Anda semua rendam waslapnya, silakan rendam di air hangat tadi, kemudian kompres selama 10 menit pada area perineum ya, gini dikompres ya, sambil lakukan pijatan lembut pada area perineum. Nah, kemudian setelah itu pasang sarung tangannya. Ingat ya, posisi Anda, posisi si ibunya yang akan dipijat seperti pada saat periksa hamil, kakinya jadi posisinya tidur dengan kedua kaki ditekuk ya. Setelah dipakai sarung tangannya,
Kemudian beri gel. Ya, beri gel pada 3 jari. 3 jari yang mau kita gunakan itu adalah jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari atau jari jempol. Silakan dilumuri dengan gel atau minyak zaitun. Nah, kemudian yang akan kita masukkan adalah 1 ruas jari ya. Ini 1 ruas jari. Ini sampai di sini saja. Kenapa tidak boleh lebih dari 1 ruas jari? Dikhawatirkan akan terjadinya kontraksi. Jadi kalau mau ditanya sebenarnya untuk pijat perineum ini boleh dilakukan dari usia berapa? Boleh dilakukan dari usia kehamilan. Dari awal kehamilan sebenarnya sudah boleh dilakukan, tapi lebih baik dilakukan itu di usia kehamilan di atas 36 minggu ya. Nah, kita masukkan ya, ini jari tengah. Masuknya posisinya miring. Nah, ini miring seperti ini ya. Saya dekatkan. Ini posisinya miring begini dari bawah. Kemudian ingat ya, masukkan 1 ruas jari. Kemudian putar, tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah, hitung sampai 10 detik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian bergeser ke arah jam 5. Tarik. Sama 10 detik juga. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah berikutnya ke arah jam 7. Tarik. 10 detik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bergeser ke arah jam 9. Nah, nih. Gesernya ke arah jam 9, tarik. Sama 10 detik juga. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putar ke bawah. Ya, jarinya jangan dikeluar masukkan, tetap di dalam. Tarik ke arah jam 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini untuk daerah dalamnya. Kemudian kita akan melakukan pijatan di bagian luar. Masukkan jari tengah, jari telunjuk, keluarkan jari tengahnya. Ketemukan dengan jari jempol atau ibu jari. Pijat lembut ya, dari angka jam 3 ke arah jam 9. 10 kali pijatan. Jadi hitung sampai 10 ya. Ya, kita anggap sudah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita akan mengeluarkan jarinya. Lepaskan ibu jarinya, jempolnya lepaskan. Turunkan jari telunjuknya ke bawah. Posisi untuk mengeluarkannya adalah jarinya harus berdiri. Begini. Saya praktekkan ya. Nih, posisinya begini. Berdiri. Kemudian jari telunjuknya mendorong vagina bagian bawah, perineumnya. Nah, itu. Nih, didorong dikit. Kemudian keluarkan. Nah, kenapa harus begitu? Nah, jadi pada saat kita umpamakan ini vagina bagian bawah ya, ini perineumnya. Pada saat kepala akan keluar, ini kepalanya, ini jidatnya, ya, ini jidatnya. Kemudian ini kita umpamakan dagu. Pada saat kepala akan keluar, posisinya begini, begini. Kemudian naik ke atas untuk mengeluarkan dahi sampai keluarnya leher. Bisa Anda bayangkan ini vagina bagian bawah atau perineum ini dia akan terdorong. Jadi untuk melatihnya supaya lebih elastis, makanya waktu mengeluarkan jari rasakan seolah-olah kepala bayi itu akan keluar. Nah, gitu. Ya, nah setelah itu lakukan pijatan lagi di bagian bawah. Tadi kan kita lakukan bagian dalam sama bagian tepi luar sini ya. Nah, sekarang kita akan lakukannya di bagian luar sini. Caranya bagaimana? Kita mau pakai jari jempol atau ibu jari. Pijat dari bawah sampai ke anus. Pijat ya, bukan disentuh, tapi dipijat ke bawah. Ya, ke bawah. Jangan berulang, tapi tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, sekarang dari bawah mengarah ke atas sampai ke jam 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah selesai. Kemudian kompres lagi menggunakan waslap dan air hangat mendekati panas ya. Kompres lagi, bersihkan selama 10 menit dan selesai. Jadi kapan ini dilakukan? Lakukan sesering mungkin, minimal sehari sekali lakukan ini. Demikian saja, semoga bermanfaat buat Anda semua calon ibu yang akan bersalin. Saya doakan semoga proses persalinannya lancar. Selamat berjuang untuk semua ibu-ibu yang ingin bersalin secara normal. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.